Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Natal saat ini dengan penuh kesederhanaan, namun syarat dengan makna. Biarlah lilin yang dinyalakan menjadi pertanda bahwa Kristus telah lahir bagi kita. Dia adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan sukacita dan pengharapan bagi kita. Jemaat yang terkasih, ibadah Natal pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Salam damai, salam damai. Salam
tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku menyaksikan bayi kudus yang terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang, tersirat rona wajahnya yang begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun mendekat, serasa disirnahkan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Suku yang tebal, kumal, seolah berganti gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada seluruh dunia, Juru Damai sudah lahir. Ya, Juru Damai sudah lahir. Mari, datanglah dan sambutlah dengan segera. Surga sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Gembala yang menjaga dombamu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Saudaraku, terimalah berita Natal dari Tuhan yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka
hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudaraku, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hari Natal yang begitu membuat kami bersukacita. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu betul-betul nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadikan firman-Mu rema yang akan senantiasa mendasari hidup dan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dampingi kami ketika kami menikmati firman-Mu. Engkau juga yang akan menopang hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, berfirmanlah, kami sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari Natal ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah. Bukan hanya di negeri Indonesia ini, tetapi hampir di seluruh penjuru dunia. Pandemi COVID-19 telah menguasai dunia, meluluh lantahkan bahkan mengacaukan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan juga keagamaan dengan peribadahan-peribadahannya. Banyak orang yang pada akhirnya menjadi putus asa serta kehilangan pengharapan, dan pada akhirnya mengalami stres, depresi, bahkan apatis untuk melanjutkan kehidupannya. Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas kepada kehidupan orang-orang yang terkena pengurangan tenaga kerja alias di PHK dari tempatnya bekerja. Hal tersebut membuat banyak orang begitu putus asa, apalagi bagi mereka yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya, kehidupan rumah tangga menjadi terusik. Keributan demi keributan terus ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, masih adakah secercah pengharapan bagi mereka? Ampun Pak, dari pagi sampai jam segini handphone melulu sing diurusi. Mbok mikir gimana caranya golek duit. Tabungan udah habis. Barusan nih ibu dari toko mas nih jual semuanya, habis nih, nggak punya semuanya. Semua sudah dijual, ada motor dijual, tuh sepatu dijual, ya dapat duit.
di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang tidak terkena pengurangan tenaga kerja, namun karena perusahaan tempat mereka bekerja lesu terdampak dari pandemi ini, mereka pada akhirnya harus rela bekerja secara bergantian atau bekerja shift-shiftan, tidak full selama 1 bulan. Akibatnya, penghasilan yang mereka terima juga hanya separuh. Tentu, semuanya berdampak di dalam kebutuhan-kebutuhan keluarga yang tetap harus dipenuhi secara full. Akibatnya, kehidupan keluarga pun menjadi terusik. Keributan pun terjadi di sana. Tuhan, masih adakah pengharapan bagi mereka? Pak, Ada apa? 3 hari lagi kita harus bayar PAM, listrik, telepon, sedangkan uang sudah tidak ada, Pak. Habis. Saya juga tidak punya uang lagi. Aduh, Pak. Gimana, Pak? Uang kebutuhan sehari-hari tinggal hari ini dan besok, Pak. Gimana ya, Pak? Pak, pusing, Pak, memikirkan mengelola uang kebutuhan keluarga yang hanya terima gaji Papa separuh aja. Kalau Mama pusing, saya lebih pusing lagi yang mencari uang. Saya juga masih berpikir bagaimana mencari tambahan untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Terus gimana ya, Pak? Ada. Saya mau pergi saja ke Joni. Pak, kalau Papa ditanya malah mau pergi, gimana sih? Bu, saya perginya itu bukan untuk lari dari tanggung jawab. Saya masih bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa, Pak? Saya mau cari utangan. Utangan gimana? Apa bisa memberi itu teman kamu? Alah, serempet kamu. Saya mau pergi aja. Pandemi COVID-19 juga meluluh lantakkan kehidupan keagamaan, termasuk juga kehidupan bergereja. Kegiatan-kegiatan gerejawi yang biasanya diadakan di gereja kini diganti dengan kegiatan-kegiatan secara online. Bahkan ibadah pun dilaksanakan secara online. Dari realita tersebut, banyak orang yang juga ternyata terdampak akibat gereja-gereja diliburkan. Salah satunya adalah para tukang becak yang biasa mangkal di depan gedung gereja. Mereka kini tidak bisa lagi antar jemput para jemaat, dan otomatis mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal keahlian mereka hanyalah menjadi tukang becak, dan keluarga mereka tetap harus dipenuhi kebutuhannya. Tuhan, masih ada jugakah pengharapan bagi mereka? Menjual biasanya itu duit, saya kira itu duit, gereja tutup maninya.
anake 5 durung mangan kabeh. Mumet dong. Arep kerja apa ini? Coba arep kerja apa ini? Putih-putih kabeh. Pandemi COVID-19 tidak hanya meluluh lantakan kehidupan keagamaan. Dunia pendidikan juga tergoncang akibat pandemi ini. Sekolah-sekolah diliburkan. Pertemuan-pertemuan tatap muka para guru dengan para murid diganti menjadi pertemuan-pertemuan virtual. Tentu, hal tersebut membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang biasanya berusaha dengan berjualan di depan sekolah. Ya, mereka akhirnya mengalami kelesuan di dalam jualan mereka. Jualan mereka menjadi sepi. Padahal banyak para pedagang di dekat sekolah ini adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi kehidupan keluarganya. Dengan lesunya berjualan mereka, tentu kehidupan keluarga mereka tergoncang. Tuhan, masih adakah pengharapan bagi mereka? Sudah seharian jaga warung, baru 1 yang beli. Padahal dulu ketika belum ada pandemi, warungku pasti laris sama anak-anak sekolah. Sekarang boro-boro anak-anak sekolah, orang cuma lewat saja. Kalau begini caranya, ya bisa tutup warungku. Mana suamiku yang kuli bangunan lagi nggak ada proyek, sekarang lagi nganggur. Ya Gusti, terus saya harus bagaimana? Pandemi COVID-19 ternyata membuat banyak orang menjadi kehilangan pengharapan. Tidak saja orang-orang awam, bahkan para pemuka agama pun tidak sedikit yang mulai kehilangan pengharapan. Terlebih lagi ketika para hamba-hamba Tuhan ini melihat bagaimana kegiatan-kegiatan gerejawi termasuk ibadah-ibadah dilakukan secara virtual ini, banyak jemaat tidak bertumbuh. Tentu ini menjadi satu beban moral yang begitu berat bagi para hamba-hamba Tuhan. Para hamba Tuhan ini mulai khawatir. Apakah jemaat masih bisa bertumbuh? Bagaimana dengan keimanan mereka? Ya. Berat. Sungguh sangat berat. Tuhan, masih ada pengharapan jugakah bagi para hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai kehilangan pengharapan ini? Gara-gara COVID ini, semua tempat ditutup. Gereja, sekolah,
Pokoknya semua tempat umum deh. Ini kalau gereja ditutup, kita kan nggak bisa beribadah. Ya, aku tahu sih, gereja ditutup biar nggak jadi klaster. Tapi rasanya kayak gimana gitu? Ada yang kurang gitu loh. Oh iya, kan aku punya alat buat rekaman. Jadi aku bisa ngerekam khotbahku. Terus aku rekam, edit, upload YouTube. Tapi Mat bisa ngikuti apa enggak ya? Soalnya waktu pertama kali aku upload video itu tentang khotbah, ya yang nonton itu gak ada setengah dari jumlah jemaat di gereja ini. Kenapa ya? Padahal aku udah memangkas waktunya. Udah aku pangkas biar pendek ya kan, biar gak bosen gitu. Tetep aja yang nonton sedikit. Apa sih yang kurang? Belum lagi kalau dikasih link persekutuan yang pakai aplikasi Zoom itu, aku buka laptop atau HP itulah, yang respon dikit banget. Terus orangnya cuma itu aja, bosen saya ngeliatnya. Yang baru kayak jemaat yang lain kayak gak ada sama sekali, gak ada. Capek saya. Mana ya? Kalau kayak gini terus, mau sampai kapan? Kapan berkembangnya ini? Aduh, gak tau lah. Saudaraku, seperti yang sudah kita bahas di dalam kebaktian malam Natal semalam, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengharapan itu penting untuk kita miliki di dalam menjalani hidup dan juga kehidupan ini. Sebab begitu seseorang kehilangan pengharapan, sudah dapat dipastikan ia akan kesulitan di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Ia pasti akan menjadi terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan saking putus asanya, biasanya jalan pintaslah yang mereka pilih. Nah, saudara, tentu fenomena ini harus kita waspadai, karena kehilangan pengharapan itu bisa menimpa siapa saja, tidak peduli usia, status sosial, gender, dan juga sebagainya. Dalam visualisasi yang baru saja kita lihat, bagaimana digambarkan ada begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang mengalami kehilangan pengharapan. Ya, ada seorang tukang becak, ya, dia kehilangan pengharapan karena selama ini ya dia mangkal di depan gedung gereja, ya berharap jemaat gereja ya menjadi langganannya. Tetapi karena pandemi COVID-19 saat ini, gereja ditutup dan dia kehilangan penumpang. Ada juga, saudaraku, ya seorang yang di PHK ya karena pengurangan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19 ini. Akhirnya apa? Ya bertengkar dengan istrinya. Ada yang hanya ya bekerja separuh ya atau shift-shiftan. Ya biasanya kerja full 1 bulan penuh mendapatkan gaji penuh. Sekarang ya hanya kerja shift-shiftan, ya hanya setengah bulan saja kalau dihitung, sehingga mendapatkan gajinya pun hanya setengah, dan itu akhirnya membuat keributan di dalam rumah tangganya. Ya ada seorang penjual
ya warung gitu ya, penjual minuman ya, karena sekolah-sekolah pada saat ini ditutup ya akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pelanggannya yang notabene adalah anak-anak sekolah ya, akhirnya ia kehilangan pelanggan ya, padahal suaminya ya hanya seorang kuli bangunan dan sudah tidak ada proyek lagi ya, membuatnya menjadi putus asa. Bahkan saudaraku, kita tadi juga melihat ada seorang hamba Tuhan juga kadang mengalaminya ya, melihat bagaimana akibat pandemi COVID-19 ini ya gereja ditutup ya, akhirnya mengadakan kebaktian online. Ternyata banyak jemaat yang tidak bertumbuh dari kebaktian online yang diadakannya. Ya saudaraku, memang kalau mencermati kehidupan di dunia ini, sepertinya masalah-masalah kehidupan semakin kompleks, semakin ruwet ya, apalagi saudaraku seperti yang sudah saya katakan tadi ya, di awal tahun 2020 ini ya, pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan segalanya, dan akhirnya dengan realitas kehidupan yang seperti itu banyak orang menjadi terpuruk, bahkan sampai ada yang kehilangan pengharapan. Nah saudaraku, sebagai orang-orang beriman, bagaimana kita menyikapi fenomena ya kehidupan yang seperti ini? Akankah kita menyikapi seperti orang-orang dunia yang bisa kehilangan pengharapan, atau tetap berpengharapan walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak pergumulan yang terus mewarnai kehidupan ini? Nah, berita Natal pada pagi ini akan membawa kita pada sikap yang kedua, yaitu tetap berpengharapan di dalam situasi apa dan bagaimanapun juga. Karena apa? Karena Natal adalah sebuah berita sukacita, berita pengharapan, yaitu semua karena Natal. Berarti firman itu menjadi manusia. Itu artinya Tuhan yang bersemayam di sorga berkenan hadir di antara kita, bahkan tidak saja hadir tetapi juga berkenan menjadi sama seperti kita, manusia yang penuh dengan pergumulan. Dengan demikian Allah turut merasakan bagaimana beratnya kehidupan anak-anak manusia di dalam dunia ini, sehingga pada akhirnya Allah tidak saja bersimpati dengan kita, tidak saja kasihan dengan kita, tetapi Allah juga berempati. Allah ikut merasakan bagaimana menderitanya kehidupan anak-anak manusia. Sungguh saudaraku, Dia adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang peduli kepada umatnya yang sedang menderita dan sedang berkeluh kesah. Secara jelas saudaraku, di dalam bacaan Injil kita Yohanes 1 ayat 1-14 dicatat bagaimana firman itu menjadi manusia, padahal ia adalah Allah, dia adalah sang firman, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi saudaraku, ia berkenan hadir di dalam dunia ini agar manusia yang sudah tidak berpengharapan lagi dapat bangkit kembali dari keterpurukan dan dari keputusasaannya. Ya, itu semua karena Allah begitu mengasihi manusia. Sungguh, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia tidak ingin manusia terus-menerus hidup di dalam kegelapan dan jauh dari damai sejahtera. Nah saudaraku yang terkasih, dengan kenyataan yang seperti itu, masihkah kita tenggelam dalam keterpurukan kita? Ingat saudaraku, perenungan firman Tuhan pada ibadah malam Natal semalam, Sang Raja Damai telah lahir. Dan kini di hari Natal ini kita semakin dikuatkan dengan kenyataan bahwa firman itu menjadi manusia. Dengan demikian,
Seperti yang sudah kita bahas tadi, Allah tidak saja bersimpati kepada kita, tetapi Dia juga berempati kepada kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa bandingkan dengan seseorang yang pernah terpapar COVID-19, kemudian dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang yang sedang terpapar. Jelas, orang tersebut pasti akan penuh empati, memberikan dukungan, memberikan kekuatan, dan memberikan penghiburan dengan begitu optimal dibanding dengan orang-orang yang belum pernah terpapar. Ya saudara, itu semua karena dia sendiri sudah pernah merasakan bagaimana menderitanya terpapar virus COVID-19. Ya, sudah kepalanya pusing, badannya demam, tidak bisa menikmati lezatnya makanan, indera penciuman hilang, bahkan saudara jika sampai parah, ya sampai kesulitan untuk bernafas. Belum lagi penderitaannya di masa-masa isolasi. Ia jauh dari sanak saudara, jauh dari teman, dan bahkan seakan ia seperti orang yang penuh dengan aib karena semua orang mengucilkannya, takut ketularan. Sehingga jelas saudara, orang yang pernah terpapar pasti akan memberikan dukungan dan semangat kepada orang-orang yang sedang terpapar secara sungguh-sungguh, ya, secara real, dan tidak saja sekedar sebagai sebuah teori. Berbeda dengan orang yang belum pernah terpapar, ya paling banter dia hanya sampai kepada level simpati, dan semangat serta dukungan yang diberikan jelas-jelas hanya berdasarkan teori-teori saja, ya. Lawong dia sendiri belum pernah merasakan terpapar COVID-19 kok. Ya mau bilang apa lagi? Ya paling hanya berdasarkan teori-teori saja. Nah, saudara, demikian pula dengan Tuhan kita. Dia telah menjadi manusia, sehingga jelas dia tahu betul ya apa yang dirasakan oleh manusia di dalam kehidupannya di dunia ini, sehingga kasih yang dicurahkannya pun pasti kasih yang real, kasih yang nyata, dan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang hanya sekedar teori-teori belaka. Nah, untuk itu saudaraku, jika pada saat ini kita sedang menangis karena berbeban berat, ya, karena ada tanggungan yang berat yang sedang kita pikul, atau bahkan ada di antara kita yang sudah mulai putus asa dan rasanya sudah apatis di dalam menjalani kehidupan ini, datanglah kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Percayalah, Dia pasti akan bersegera hadir, memeluk kita, menangis bersama-sama dengan kita, dan kemudian Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita, memberikan kelegaan dan juga jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Selamat Natal saudaraku, selamat menyambut cinta Sang Firman yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke
ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Masia Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan hari Natal yang begitu indah pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, pandemi COVID-19 yang dimulai awal tahun ini telah meluluh lantakan kehidupan ini. Banyak orang menjadi kehilangan pengharapan, bahkan juga ada orang yang sudah sampai pada level apatis. Tuhan, berita Natal pada kesempatan pagi hari ini menguatkan kami bahwa ternyata masih ada pengharapan karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkenan hadir menjelma menjadi manusia sama seperti kami. Sungguh Tuhan, kami betul-betul dikuatkan karena kami punya Allah yang tidak saja bersimpati tetapi juga Allah yang berempati, tahu betul apa yang kami rasakan sebagai manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau memasrahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Apa dan bagaimanapun kehidupan yang kami jalani, kami tidak takut lagi karena kami memiliki Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah berita Natal yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan setiap kami, dan kami boleh bangkit kembali untuk menjalani kehidupan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kami percaya masih ada pengharapan di tahun 2021. Kami percaya di tahun 2021 kehidupan akan menjadi semakin baik, dan kami pun percaya di tahun 2021 pandemi COVID-19 boleh berakhir. Berkati Tuhan untuk pendistribusian vaksin COVID-19, biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan kami semua boleh lega karena virus tersebut boleh kami perangi dengan vaksin yang sudah tersedia. Berkati Tuhan supaya tidak ada penyalahgunaan di dalam pendistribusiannya, biarlah kami semua boleh menerima sukacita yang luar biasa ini. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam pimpinan kasih Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang lanjut usia, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati, Ibu Ginwa, Ibu Tan Cuisi, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang memasuki usia lanjut. Kami percaya Tuhan, fisik mereka memang lemah, tetapi iman mereka boleh terus Tuhan kuatkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, kami percaya kasih Tuhan menyertai sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan boleh melanjutkan kehidupan ini. Tuhan, berkati gereja-Mu di dalam mewartakan berita sukacita Natal. Biarlah melalui gereja-Mu banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terkhusus untuk GKI Pemalang ini Tuhan, biarlah kehadiran GKI Pemalang pun boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Biarlah sinar kasih Tuhan yang terang boleh terus terpancar melalui GKI Pemalang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, berkati negara dan bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, bencana-bencana alam masih saja terjadi di sekitar kami. Tuhan, tolong kuatkan para korban, dan Engkau juga yang akan memberkati mereka, Engkau yang juga yang akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih Engkau telah berempati bersama-sama dengan kami, merasakan bagaimana susahnya kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu saja kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Natal, Kristus, para Majus datang mempersembahkan
Kini mari kita juga meneladan para majus itu untuk mengaturkan persembahan. Adapun persembahan kita pada saat ini dilandasi dengan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan saat ini dapat saudara berikan melalui beberapa alternatif seperti yang ada pada tayangan berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 123 bait 1 dan 4. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan, emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita aturkan persembahan dalam doa. Ya Allah, segala sumber pertolongan kami, sumber anugerah bagi kami segenap umat manusia, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh mendengar berita, bahkan kami telah menerima dan menikmati Natal Kristus di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, sebagaimana para majus yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan kepada bayi Kristus, kini kami juga mau belajar untuk mempersembahkan dari apa yang ada pada kami. Itu pun terlalu terbatas ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Tuhan, pakailah persembahan tiap-tiap anak Tuhan ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keluasan daripada kerajaan-Mu. Dan kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan kembalikan persembahan itu dengan berlipat ganda. Dan sekiranya ada di antara tangan-tangan yang mengaturkan persembahan yang karena dalam keadaan yang kurang, Tuhan berkatilah, supaya kami tidak mempermalukan Engkau, tapi biarlah kami setiap anak-Mu menjadi alat-alat kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.
untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.